Dalam sel itu mengalami transformasi ya, pemindahan zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya ya, dari sel keluar sel misalnya. eh, Contohnya adalah misalnya di dalam eh, sintesis protein ya, menghasilkan protein tertentu, kemudian bagaimana nanti protein itu dipindahkan gitu ya, berpindah dari satu sel ke sel yang lain ya. Kita tahu bahwa tubuh kita itu tersusun atas organ-organ ya. Organ-organ itu penyusunnya adalah jaringan ya, jaringan menyusun organ. Jaringan-jaringan itu sendiri terdiri dari eh, sel-sel ya, sel-sel sendiri sebenarnya di situ penyusunnya adalah senyawa-senyawa kimia ya. Nah, lalu bagaimana mekanisme transport zat? Nah, transport zat yang paling berperan penting dalam transport zat itu adalah membran ya. Nah, kita tahu bahwa eh, ketika belajar lipid ya, bagaimana sih struktur membran itu ya. Jadi membran sel itu penyusun utamanya adalah senyawa fosfolipid bilayer ya, senyawa fosfolipid bilayer. Sebentar ini. Oke. Wah, ya, jadi kalau kita ingat di situ ya, jadi ini ya yang berperan penting di dalam transport zat itu adalah membran sel ya, ini adalah membran sel. Kita tahu membran sel itu penyusunnya adalah ini ya, kalau kita lihat di sini, ini kalau dibesarkan ya. Jadi kalau kita besarkan tadi ya, ya. Jadi ini adalah eh, lipid bilayer atau lebih tepatnya ini adalah fosfolipid bilayer. Ya, ketika belajar lipid maka di situ Anda mengenal tentang eh, fosfolipid ya. Salah satu jenis lipid adalah fosfolipid. Fosfolipid itu adalah penyusun membran ya. Jadi ini adalah gambaran dari membran sel, tempat masuk dan keluarnya senyawa-senyawa atau zat ya. Di sini kadang-kadang penyusun yang lain itu ada protein ya. Coba kita lihat di sini. Hmm. Ya, ini yang lebih bagus lagi gambarnya. Gambarnya mana nih tadi? Ya, ya. Jadi di sini kita lihat di sini ini adalah eh, fosfolipid bilayer ya. Lalu penyusun membran yang lain ini apa? Ada protein-protein ini ya, yang biru ini itu adalah protein. Proteinnya bermacam-macam. Ada protein yang hanya ada di luar. Jadi kalau di sini atas ini adalah membran sel, yang di dalam itu adalah eh sito dalam membran sel atau sitoplasma ya. Kemudian fosfolipid bilayer itu kalau kita ingat di sini adalah kepala fosfolipidnya ya. Jadi sifatnya adalah hidrofilik. Hidrofilik itu adalah suka air. Kemudian ini yang panjang ini adalah asam
lemaknya. Karena asam lemak, maka ini memberikan kontribusi pada sifat non polar ya, atau bisa disebut dengan ekor hidrofobik ya. Nah, ini bilayer ya, bilayer. Jadi kalau kita besarkan ini, nah ya, ya ini jadi bilayer gitu. Sehingga di sini yang luar sel pada ujungnya itu berarti sifatnya apa? Polar atau non polar? Halo, polar atau non polar? Yang kuning ini sifatnya polar atau non polar? Halo, apa suara Bu Retno tidak terdengar? Maaf Ibu, ini share screen-nya di PPT apa bukan ya Bu? Soalnya munculnya di PPT. Oh, munculnya PPT. Iya Bu. Oh, saya tahu. Munculnya padahal saya share screen ini ya. Udah terlihat? Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke ya. Jadi ini eh di dalam transport zat yang transport zat itu masuk dan keluar sel melalui membran sel. Nah, bagaimana struktur membran sel? Struktur membran sel itu seperti ini ya. Di situ penyusul utamanya yang kuning ini ya. Kuning itu adalah fosfolipid bilayer ya. Jadi fosfolipid bilayer artinya di situ ada dua lapisan ya. Dua lapisan, yang satu ini fosfolipid. Kita ketahui fosfolipid itu adalah bagian dari lipid. Ketika Anda belajar tentang lipid, maka di situ ada berbagai macam jenis lipid ya. Ada fosfolipid, sphingolipid, ada hmm, triacylglycerol gitu ya. Kemudian ada steroid gitu ya. Nah, fosfolipid itu merupakan banyak ditemukan sebagai penyusun membran sel ya, seperti ini ya. Dia bilayer ya. Sehingga ini adalah kepala hidrofilik, sifatnya adalah polar ya. Kemudian ya ekornya itu penyusunnya adalah asam lemak, itu adalah ekor hidrofobik ya. Sehingga dengan demikian kalau ini adalah di luar membran sel, ini adalah di dalam membran sel atau cairan sitoplasma, maka di bagian luar itu adalah polar. Antara dua lapisan ya itu di sini adalah non polar. Kemudian yang di sebelah dalam sel ya itu juga non polar ya. Nah, jadi fosfolipid ini adalah komponen mayor dari membran sel. Selain fosfolipid, penyusun membran sel yang lain adalah yang warna biru ya. Warna biru itu adalah protein ya. Protein itu ada yang letaknya itu di antara ya, eh, ada mulai dari permukaan ya, atau permukaan luar sel sampai di dalam sel. Ini protein eh, channel ya. Nah, protein channel ini eh, tugasnya adalah nanti eh, memberi tempat ya, memberi tempat bagi zat-zat untuk masuk dan keluar. Utamanya adalah zat-zat yang sifatnya eh, polar ya. Kenapa zat itu sifatnya yang polar ya atau bermuatan gitu? Karena kalau tidak melewati protein ini dia akan kesulitan ya, karena di sini zat itu harus melewati lapisan yang non polar ya. Jadi kalau senyawanya non polar, maka dia bisa mudah masuk ya. Tapi kalau senyawanya polar,
Nah, ini biasanya bisa masuk dengan melewati protein tertentu ya. Sehingga namanya protein channel. Jadi dia sebagai transport ya atau tempat dilewatinya zat-zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya dari dalam keluar ya. Lalu ada protein yang eh, hanya ada di bagian ujungnya ya, protein globular. Jadi dia tidak sampai pada lapisan bawah. Nah, biasanya ini sifatnya sebagai reseptor ya. Jadi eh, reseptor yang nanti fungsinya berarti dia sebagai target ya dari target senyawa ya yang nanti bisa eh, jadi sinyalnya ini adalah protein globular. Ada yang protein yang kemudian dia dilengkapi dengan rantai karbohidrat ya. Jadi ibaratnya seperti antena gitu ya kalau ya. Ya ini sehingga ini namanya karena terdiri dari karbohidrat dan protein berarti namanya adalah glikoprotein. Ya, ini glikoprotein. Kemudian ada yang eh, karbohidrat itu menempel pada ini fosfolipid ya. Nah, namanya sehingga menjadi glikolipid ya. Sehingga di sini kalau kita lihat tadi ya, ini sifatnya polar, non polar dan polar ya. Lalu ada lagi yang protein saja ya, protein yang bentuknya adalah protein yang sekunder ya. Nah, protein sekunder contohnya ini adalah alpha helix. Jadi dia bisa seperti ini juga bisa bersifat sebagai eh, apa namanya reseptor ya. Kemudian selain fosfolipid, protein, karbohidrat, ini ada kolesterol ya. Kolesterol itu eh, fungsinya adalah sebagai penstabil ya, untuk menjaga stabilitas dari membran sel ya. Karena dia kolesterol itu kan bentuknya kaku ya, kaku. Jadi kolesterol itu eh, dibutuhkan juga oleh tubuh kita karena ini termasuk dari penyusun membran sel ya. Oke. Apakah tampilannya sudah berubah sekarang? Sudah, Ibu. Oke. Jadi kita ketahui tadi sel itu penyusun jaringan ya. Jadi aktivitas itu terjadi di dalam sel ya. Nah, dalam hal ini tentunya bagaimana zat itu masuk atau keluar sel tadi melalui membran sel ya. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanisme zat masuk ke dalam sel itu ada beberapa cara ya. Kalau tadi kita sudah mengenal membran selnya, penyusunnya apa saja, lalu bagaimana zat itu bisa melewati membran tersebut. Ya, jadi dia bisa dari luar masuk ke sel atau sebaliknya dari dalam keluar sel ya. Jadi transport pas ada beberapa mekanisme, salah satunya adalah transport pasif ya. Transport pasif itu eh yang disebut transport pasif itu apabila di situ terjadi pemindahan zat ya, perpindahan zat tanpa memerlukan energi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena zat tersebut berpindah dari eh, ada perbedaan konsentrasi ya, karena ada perbedaan konsentrasi. Ya, perbedaan konsentrasi itu menyebabkan perpindahan. Contohnya saja eh, dari konsentrasi yang
tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya ini ya, apa yang itu kemudian kita sebut dengan difusi ya. Jadi prosesnya di situ tanpa memerlukan energi ya terjadi di situ karena ada perbedaan konsentrasi ya. Transport pasif ini contohnya bisa difusi, bisa osmose dan difusi terbantu. Jadi apa sih difusi ya? Jadi contohnya kalau kita mempunyai gula ya, di sini adalah gula, ini kemudian air, ini adalah ada membran ya. Maka di situ eh, akan terjadi perpindahan dari gula ini ya ke ke bagian yang konsentrasinya lebih rendah ya. Sehingga sampai terjadi suatu keadaan seimbang. Seimbang itu misalnya awalnya ini konsentrasinya 100, maka kemudian dia berpindah ke sebelah ini ya, ke tempat sebelah ini sehingga konsentrasinya menjadi sama yaitu 50, misalnya seperti itu ya. Jadi ini akan berhenti bila apa? Bila sudah mencapai keseimbangan ya. Ini yang dimaksud dengan difusi. Jadi transport pasif salah satu mekanisme zat masuk transport zat itu adalah melalui transport pasif. Transport pasif artinya di situ tidak ada terjadi dengan sendirinya tanpa eh, memerlukan energi. Ya, transport pasif itu ada difusi, osmosa, dan difusi terbantu. Difusi itu adalah perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, ya. Bisa terjadi dengan sendirinya, ya. Bisa melalui selaput atau mungkin juga tanpa selaput membran, ya. Jadi gambar tadi penjelasannya tadi ada larutan glukosa, kemudian eh, di sini terjadi penurunan konsentrasi ya sampai dicapai suatu titik yang seimbang ya. Nah, ini yang contoh yang terjadi di dalam sel. Kalau tadi eh, untuk menjelaskan tentang pengertian dari difusi sendiri ya. Jadi perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah itu adalah difusi. Ini bisa terjadi di dalam selaput plasma ya. Jadi dia bisa masuk dengan sendirinya tanpa ada bantuan energi ya. Ya, jadi ini ya bisa yang dari luar ataupun dari dalam sel, tergantung pada konsentrasi ya. Konsentrasi yang pada intinya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Contohnya ya, contohnya ke saat kita menghirup udara ya. Udara di luar itu kan konsentrasinya sangat tinggi ya. Nah, jadi ketika kita menghirup udara itu terjadi proses difusi ya. Lalu eh, kalau ini contoh di luar sel ya. Lalu osmose. Jadi kalau difusi itu adalah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmose adalah perpindahan ya suatu eh, zat itu ya. Ini melalui membran yang selektif ya, membran selektif permeabel ya. Jadi kalau difusi itu bisa melalui membran ataupun tidak melalui membran ya. Tapi kalau osmose di sini membrannya adalah yang selektif permeabel. Selektif itu berarti apa? Harus dilalui
hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu ya. Contohnya di sini ya, misalnya ada larutan A, ada larutan B. Larutan B itu konsentrasinya lebih tinggi ya. Nah, osmose ini tentunya terjadi di situ apabila ada seperti penekanan ya. Jadi makanya kemudian ada istilahnya tekanan osmose ya. Tekanan osmose itu adalah tekanan yang menyebabkan terjadinya osmose ya. Jadi kalau ini diberi tekanan gitu ya, ada tekanan osmose, maka akan terjadi apa? Perpindahan ya, perpindahan ini, perpindahan dari yang rendah kemudian eh, ke tinggi ya. Jadi gambar tadi ya namanya proses osmose berpindah dari A ya, dari A ke B melalui membran semi permeable ya. Sehingga sampai diperoleh apa? Sampai diperoleh konsentrasi larutannya sama. Ya ini sama. Tetapi karena ini ada tekanan ya, tekanan, maka di situ ininya lebih lebih tinggi volumenya ya. Tapi ini konsentrasinya sama ya. Hmm. Jadi sampai diperoleh larutan isotonik. Konsentrasi airnya sama antara larutan A dan B. Walaupun nanti volumenya berbeda ya. Jadi osmose itu perpindahan dari zat yang apa? Konsentrasinya rendah ya ke konsentrasi yang tinggi dari hipotonis ke hipertonis melalui membran semipermeable sampai sampai apa? Sampai terjadi larutan dengan konsentrasi yang seimbang atau isotonis ya. Contohnya seperti penyerapan air ya melalui yang terjadi pada tanaman. Tanaman itu akarnya menyerap air ya. Itu tentunya kan dari konsentrasi yang rendah ke tinggi ya. Jadi ada tekanan ya. Dengan apa? Dengan mengerutkan sel. eh, Contoh yang lain ya. Contohnya tentang ketika mengerupnya sel darah merah ya. Ketika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis ya. Jadi osmose itu kebalikan dari difusi, tapi dengan beberapa persyaratan, yaitu melewati membran permeable, selektif permeable. Perpindahannya dari yang rendah ke yang tinggi, ya, sampai diperoleh larutan yang eh, sama konsentrasinya, ya. Selain difusi, kalau difusi tadi adalah dari tinggi ke rendah tanpa tanpa adanya energi ya. Ada difusi namanya difusi terbantu. Difusi terbantu itu namanya saja terbantu. Jadi dibantu oleh suatu protein ya. Jadi dibantu atau difasilitasi oleh suatu protein ya. Dia ini tergantung pada mekanisme transport dalam membran sel. Contohnya eh sebentar ini habis baterainya.
Contohnya bila misalnya bakteri E. coli ya, Escherichia coli ya, itu kalau ditemukan pada suatu media yang mengandung laktosa ya, maka di situ membran selnya bersifat eh, imer- impermeable. Impermeable itu eh, jadi hanya bisa dilalui ya oleh oleh zat tertentu ya. Jadi kalau laktosa ini tidak bisa melewati. Tapi kemudian bakteri tadi eh, dia membentuk suatu enzim, namanya enzim permease. Ya, kita tahu enzim itu kan protein ya. Nah, enzim ini kemudian dia eh, membuatkan jalan ya bagi laktosa tadi, sehingga laktosa itu bisa masuk melalui membran sel. Ya, jadi ini yang disebut dengan difusi terbantu. Jadi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terjadi dengan bantuan. Bantuannya itu bisa berupa suatu protein. Ya, contohnya juga seperti ini ya. Ini eh, namanya ini hijau ini adalah protein ya. Protein karier. Karier itu dia membawa ya. Karier ionophores ya. Jadi dia bisa bekerja dengan membawa senyawa tertentu ya. Tentunya senyawa yang sifatnya polar biasanya. Karena kalau non polar dia bisa melewati ini ya. Jadi ini ya dari konsentrasi yang tinggi, kemudian dengan bantuan protein, protein ini kemudian akan membawa zat itu sehingga masuk ke dalam sel. Ini ya disebut juga dengan difusi, tapi difusi terbantu ya atau terfasilitasi ya dibantu oleh protein. Ya, jadi ini tadi contoh mekanisme yang disebut dengan transport pasif. Jadi transport pasif itu di situ ada eh, perbedaan ya, ada tanpa memerlukan energi ya, tanpa memerlukan energi biasanya terjadi karena ada perbedaan konsentrasi. Ya, tidak memerlukan kata kuncinya, transport pasif itu eh, tidak memerlukan energi dan terjadi karena perbedaan konsentrasi. Ya, kalau dari yang tinggi ke rendah difusi, kalau dari rendah ke tinggi osmose. Dari tinggi ke rendah, tapi harus ada bantuan, bantuan protein, ya, namanya eh, difusi terbantu, ya. Sekarang transport aktif. Transport aktif itu eh, jadi pergerakan itu ya pergerakannya melalui membran yang semi permeable ini terjadi dengan melawan gradien konsentrasi. Dan ini memerlukan ATP karena melawan ya. Melawan itu berarti bila dari rendah ke tinggi ya. Dari rendah ke tinggi. Nah, ini biasanya memerlukan energi. Energinya disebut dengan energinya bisa dalam bentuk ATP. ATP itu apa sih? Adenin trifosfat ya. Ketika Anda belajar metabolisme, maka di situ ada perpindahan fosfat ya dari ATP menjadi ADP dengan melepaskan fosfat atau namanya prosesnya difosforisasi, maka umumnya akan mengeluarkan energi ya. Transport aktif itu berjalannya dari rendah, konsentrasi rendah ke tinggi ya, sampai terjadi keseimbangan dalam sel ya. Contohnya yang transport aktif itu misalnya transport
ion kalium, ion natrium, eh, ion klorida ya. Ini salah ini harusnya Ca-nya kok Cl min. Ca-nya Cl. Ca itu kan min, bukan Ca plus. Jadi eh, contohnya yang lain ya selain ion-ion itu ada contohnya adalah ketika glukosa ya, glukosa itu melewati membran plasma ya, glukosa melewati membran plasma itu juga melalui menggunakan energi yang berasal dari ATP. Jadi itu termasuk transport aktif ya. Tadi contohnya tadi pengangkutan ion kalium dan natrium ya yang terjadi dalam sel darah merah ya atau di plasma darah. Kemudian perpindahan ion kalium dan natrium juga yang terjadi di sitoplasma ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini tujuannya jadi ada yang perpindahannya itu secara berbarengan ya. Berbarengan itu biasanya kalium masuk, natriumnya keluar gitu ya. Nah, jadi ini bisa terjadi seperti itu. Hmm. Oh, ini contohnya ini ya. Oke, di sini kalau kita lihat, nah ya, ini contoh transport aktif. Transport aktif itu, kalau ini adalah di luar sel ya, ini luar selnya, ini di dalam sel atau di sitoplasma. Nah, maka ini contoh transport aktif masuk dan keluarnya natrium dan kalium ya. Jadi ini natrium dari dalam ya em, dibawa keluar sel ya. Jadi ini melewati suatu ini protein ya, protein ya, protein. eh, nah dia masuk ke sini ya melewati protein. Kemudian ada tadi syarat transfer aktif tadi dengan bantuan energi ya, energi dari ATP. Maka ketika ATP menjadi ADP mengeluarkan fosfat ya, dengan adanya fosfat maka eh, protein tadi kemudian menutup ya. Jadi ini kemudian membawa Na itu keluar ya. Jadi pengikatan natrium ya, pengikatan natrium dengan protein ini akan menstipulasi fosforilasi ATP ke ADP menjadi ADP ya. Jadi kalau ini masuk ke sini ke eh, dalam protein ya, ya pengikatan Na ini ke protein itu memacu apa? Fosforilasi dari ATP menjadi ADP ya. Jadi kalau adanya fosforilisasi tadi menyebabkan perubahan apa? Perubahan konformasi dari protein. Jadi perubahan konformasi tadi menyebabkan Na positif bisa keluar dari dalam keluar sel. Nah, kemudian dengan posisi seperti tadi, maka memungkinkan juga ya zat yang lain ya K positif ini masuk ke dalam eh, protein tadi ya, protein pembawa tadi. Ya, masuknya protein ini juga menyebabkan apa? Menyebabkan pelepasan fosfat. Fosfatnya lepas ya
terjadi perubahan konfirmasi kembali ke bentuk yang semula. Ya, sehingga K-nya ke sini, kemudian K ini bisa dilepaskan ya. Kemudian nanti Na masuk lagi. Na masuk, menempelnya Na pada protein ini menstimulasi ATP menjadi ADP ya. Fosforilasi tadi menyebabkan perubahan konformasi. Demikian seterusnya ya. Jadi ini contoh eh, dari transport aktif. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Halo? Suara Bunda terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Kalau tidak, berarti saya lanjutkan ya. Nanti tentang transport zat itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada eh, apa namanya, mata kuliah eh, biokimia fisik ya, biokimia fisik. Oke ya. Sekarang ada lagi mekanisme yang lain ya. Ada mekanisme yang lain. Ada endositosis dan ada eh, eksositosis. Kalau endo berarti kan dia eh, apa ya, keluar ya. Dari adanya transfer atau partikel ke dalam sel. Masuknya zat itu ke dalam sel itu mekanisme yang lain itu ada namanya endositosis. Ya, endositosis itu jadi di situ terjadi pembentukan kantong membran. Ya, jadi ada namanya kantong membran sel. Ya, itu terjadi karena tadi ada perpindahan bisa larutan, bisa partikel ya atau zat ke dalam sel. Ya, endositosis. Jadi selain tadi eh, transportasi, PPT saya masih kelihatan? PPT Bu Rura kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kalau endositosis itu tadi adalah proses ya. Jadi proses di mana eh, sel tadi ya, materi dari luar, sel itu bisa mengambil sel gitu ya, atau material dari luar dimasukkan ke dalam sel dengan membentuk suatu kantong, membentuk vesikel atau kantong sel ya dari membran plasma ya. Jadi ini eh, termasuk dalam transport aktif ya. Jadi ini sebenarnya masuk dalam transport aktif ya. Jadi memerlukan energi ya. Jadi endositosis, mengapa sel melakukan endositosis? Karena hmm, sel itu misalnya akan mengambil molekul besar ya atau nutrisi ya yang dibutuhkan untuk beraktivitas ya. Atau jadi untuk mengambil nutrisi ya, bisa juga mengambil protein ya dari permukaan sel ya yang tidak dibutuhkan lagi. Jadi misalnya ada protein yang tidak dibutuhkan lagi, maka dia bisa tadi
mengalami tadi melakukan endositosis. Jadi endositosis itu proses masuknya zat ke dalam ya zat atau material dari luar ke dalam sel. Caranya, jadi kata kuncinya membentuk vesikel atau kantong kecil, membentuk kantong ya, membentuk kantong dari membran plasma. Jadi sel akan melakukan endositosis bila misalnya mau mengambil nutrisi ya, mengambil protein dari permukaan sel. Bisa juga menghilangkan eh, benda asing, bahan asing ya. Seperti misalnya ada zat yang patogen ya, menyebabkan penyakit atau mungkin sel-sel yang tidak berguna. Ya, ini fungsinya untuk menghilangkan bahan asing. Atau bisa juga eh, menerima sel ya, menerima sel. Menerima sinyal, kok menerima sinyal ya. Jika misalnya sel itu menerima sinyal dari luar itu misalnya berupa hormon ya, atau mungkin faktor pertumbuhan ya. Jadi itu proses-proses seperti itu tadi contoh-contoh proses endositosis ya. Hmm, ini contohnya ya, contohnya sebentar. Contohnya di situ ada pinositosis ya. Pinositosis itu masuknya sejumlah kecil ya media kultur ya dengan membentuk lekukan membran ya. Ini terjadi bila bila apa? Bila konsentrasi protein dan ion tertentu dalam medium di sekelilingnya sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Jadi ini bisa diamati dengan mikroskop elektron. Jadi ini ya gambarannya. Jadi pertama, misalnya tadi medium ya, contohnya tadi medium kultur mendekati membran sitoplasma ya di sini ya. Kemudian berikutnya apa? Melekat menempel pada plasma ya. Karena konsentrasinya sesuai ya antara protein dan ion dengan medium sekeliling sel ya di dalam sel maka kemudian jadi menempel kemudian dia mulai membentuk kantong namanya adalah invaginasi ya. Nah, invaginasi. Jadi dia membentuk kantong ya atau vesikel ya. Ya, kemudian vesikelnya itu semakin kantongnya semakin ke dalam ya. Nah, ya, membentuk kan- berbentuk kantong dalam sitoplasma dan saluran pinositosis. Jadi ini semakin ke dalam ya sampai akhirnya membentuk suatu gelembung pinositosis ya. Kemudian sampai di situ terlepas ya, kantongnya mulai lepas dari beban plasma membentuk gelembung kantong. Ya, kemudian gelembung kantong itu mengalami apa? Fragmentasi ya. Ini terbentuk gelembung pinositosis. Kemudian yang ketujuh mulai persiapan diri untuk fragmentasi. Ya, terfragmentasi ya. Nah, kemudian gelembung tadi pecah menjadi gelembung yang lebih kecil lagi. Ya, jadi ini contohnya salah satu contoh endositosis yaitu namanya pinositosis. Ya, jadi sesuai tadi yang kita sampaikan bahwa eh, apa namanya pinositosis tadi ya. Jadi salah satu fungsinya endositosis tadi apa sih? Menghilangkan bahan asing ya. Jadi bahan asing itu bisa dihilangkan
tadi dengan endositosis tadi, ya. Mengambil sel yang tidak lagi dibutuhkan, ya. Jadi bisa berbagai eh, cara, ya. Lalu contoh endositosis yang lain. PPT-nya bergerak ya. PPT Burukno bergerak. Iya, Bu. Fagositosis ya ini sering terjadi pada amuba ini ya. Sebenarnya hampir sama dengan pinositosis, tetapi kalau tadi pinositosis tadi biasanya umumnya berbentuk suatu eh, cairan itu ya, tapi kalau fagositosis itu bentuknya benda yang benda padat ya, ukurannya lebih besar. Nah ini fagositosis ya. Ini bisa juga diamati dengan mikroskop. Misalnya kalau terjadi di sel amuba ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau sel amuba ini mendekati sel paramecium ya. Ada sel paramecium, ini inti selnya. Nah, maka nanti dia membentuk kaki-kaki semu. Ini terlihat bisa terlihat ini ya di bawah mikroskop. Ya, membentuk kaki-kaki semu. Kemudian nanti tadi yang sel paramecium tadi ya dikurung ya di dalam kaki semu tadi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam vakula, ya masuk ke dalam vakula makanan. Jadi seperti seolah-olah dimakan gitu ya. Nah, masuk ke sini gitu ya. Nah kemudian eh, di dalam sel ini mulai ada mengeluarkan enzim ya nanti dengan ada lisosom ya lisosom pada amuba itu lalu mulai bergabung ya atau fusi dengan vakuola tadi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ya. Jadi namanya fagositosis. Nah, mungkin ini kita bisa carikan ya eh, yang namanya tadi proses pinositosis. Assalamualaikum Dan warahmatullahi ini wabarakatuh. sebentar ya saya ini coba saya carikan yang videonya, tapi mudah-mudahan bagus sih. Tapi ini karena videonya yang sudah nampak ya ini ya. Ini yang pinositosis Sistem ini. pinositosis ada dalam sistem endositosis. Nah, endositosis sendiri adalah jenis transport sekuler yang melibatkan pergerakan aktif zat ke dalam sel dalam vesikel yang terikat oleh membran. Sistem endositosis terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Yang kedua ada fagositosis. Dan yang ketiga adalah pinositosis. Yang akan kita bahas kali ini adalah pinositosis. Pinositosis yang juga dikenal sebagai endositosis fase massal dilakukan oleh sebagian besar sel dalam tubuh. Mula-mula, tetesan cairan ekstraseluler yang mengandung zat terlarut terkumpul di dalam lubang di permukaan sel. Setelah cairan tersebut terkumpul, membran plasma meluas di sekitar tetesan cairan dan membentuk vesikel yang ditarik ke dalam sitoplasma sel. Lisosom yang mengandung enzim pencernaan
kemudian menyatu dengan vesikel berisi cairan. Akhirnya, enzim pencernaan memecah cairan ekstraseluler dan zat terlalu pencernaan dilepaskan ke dalam sitoplasma. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai sistem pinositosis. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima Nah, ini tapi kurang bagus ya, videonya. Oh, kita bisa mencari yang lainnya lagi. The substances used as fuel by single-celled organisms include other smaller cells, particles of organic material, and large molecules that cannot pass through the plasma membrane. Many single-celled eukaryotes use a mechanism called endocytosis to ingest such food Yang particles. hijau di atas ya. In this process, the plasma membrane surrounds and engulfs the food particle. Cells use three basic types of endocytosis depending on the size and nature of the material to be ingested: phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. If the material the cell takes in is particulate, such as a bacterial cell or an organic fragment, the process is called phagocytosis. If the material is a liquid, it is called pinocytosis. Some types of molecules, such as low-density lipoproteins, LDLs, are transported across the plasma membrane by receptor-mediated endocytosis. These molecules first bind to specific receptors embedded in the plasma membrane. The receptor molecules are concentrated in an indented pit coated by the protein clathrin. When sufficient target molecules accumulate in the coated pit, the pit deepens, seals, and is incorporated into the cell as a coated vesicle. Exocytosis is the reverse of endocytosis. This process results in the discharge of materials from membrane-bound packages that migrate to the inner surface of the plasma membrane, fuse with the membrane, and then release their contents. Nah, kalau yang ini eksositosis ya. Jadi sebentar sebelumnya bakal ke sini. Nah, ini tadi yang endositosis. Jadi kalau yang ekso tadi ya, sudah masuk ke ekso. Jadi kalau tadi adalah endositosis, jadi endositosis tadi ada pinositosis, fagositosis. Fagositosis tadi adalah kalau bakteri ya. Pinositosis tadi biasanya bentuknya cairan ya tadi. Kemudian ada lagi satu ya tadi endositosis dengan reseptor tadi ya. Eksositosis. Jadi kalau eksositosis itu kebalikan dari endositosis ya. Jadi kalau endositosis itu tadi zat ya, zat bisa cairan, padatan bakteri juga ya masuk ke dalam sel gitu ya. Tapi kalau eksositosis itu keluarnya zat keluar sel ya. Jadi misalnya pengeluaran hormon tertentu ya. Nah, atau proses sekresi ya, proses sekresi dalam tubuh itu juga merupakan proses eksositosis ya. Jadi sel-sel mengeluarkan protein itu biasanya akan
dikumpulkan di dalam badan Golgi ya. Lalu kantong protein akan bergerak ke arah permukaan sel dan mengosongkan isinya. Itu proses eksositosis. Jadi kalau kita lihat tadi videonya, ya eksositosis. Tadi mana ya? Nah ini ya. To the outside of the cell. Nah ini ya. Jadi kalau eksositosis, sudah selesai. Itu keluar ya, keluar dari sel. Kita ulangi lagi supaya lebih jelas. Jadi The substances used as fuel by single-celled organisms include other smaller cells, particles of organic material, and large molecules that cannot pass through the plasma membrane. Many single-celled eukaryotes use a mechanism called endocytosis to ingest such food. Jadi biasanya terjadi di sel eukariot ya. Jadi apakah itu molekul-molekul yang besar umumnya ya, molekul-molekul yang besar, cairan ya. Particles. Ini. In this process, the plasma membrane surrounds and engulfs the food particle. Cells use three basic types of endocytosis depending on the size and nature of the material to be ingested. Jadi tergantung pada material ya, material atau sel yang nanti akan masuk ke dalam sel. Ya. Phagocytosis, pinocytosis, and receptor-mediated endocytosis. Kalau fagositosis itu tadi adalah sel yang biasanya bakteri ya. Jadi yang kalau yang masuk ke dalam sel itu bakteri namanya fagositosis. Tadi kalau di PPT-nya Bu Retno kita berikan contoh tadi adalah sel amuba ya, sel amuba. Ini PPT-nya Bu Retno terlihat? Apakah PPT-nya Bu Retno terlihat? Halo? Terlihat Ibu. Ya, jadi kalau sel amuba ya, jadi sel amuba apabila ada sel yang lain mendekati ya, maka dia bisa masuk ke sini. Ini namanya fagositosis ya. Jadi nanti amuba mengurung parasemium ya, masukkan ke dalam vakula makanan, nanti kemudian di situ amubanya mengeluarkan lisosom ya, terjadi fusi ya, kemudian mengeluarkan enzim pencernaan. Jadi seperti dimakan ya oleh amuba ya. If the material the cell takes in is particulate, such as a bacterial cell or an organic fragment, the process is called phagocytosis. Sel bisa fermen anorganik ya. Tapi kebanyakan adalah sel. If the Ya. material is a liquid, it is called pinocytosis. Nah, kalau yang liquid, maka namanya pinositosis ya. Pinositosis, ini tadi pinositosis. Ya, seperti ini. Jadi biasanya berbentuk media kan ini molekul-molekul media kultur ya, media kultur bentuknya cairan ya. Nanti kemudian membentuk gelembung pinositosis ya. Kemudian nanti ada fragmentasi. Kita lihat. Some types of molecules, such as low-density lipoproteins, LDLs, are Ya ini transported. kalau di LDL ya, maka ini bisa tadi endositosis dengan reseptor ya, dengan bantuan reseptor ini ya. Across the plasma membrane by receptor-mediated endocytosis. These molecules first bind to specific receptors embedded in the plasma membrane. The receptor molecules are concentrated in an indented pit coated by the protein clathrin. When sufficient target molecules accumulate in the coated pit,
The pit deepens, seals, and is incorporated into the cell as a coated vesicle. Exocytosis is the Ini reverse of endocytosis. eksositosis This ya. process results in the discharge of materials from membrane-bound packages that migrate to the inner surface of the plasma membrane, fuse with the membrane, and then release their contents to the outside of the cell. Nah, biasanya itu kalau eksositosis saat dia akan dikeluarkan ya disekresikan itu dikumpulkan dulu di aparat Golgi ya. Nah, ini yang kira-kira yang bisa contoh videonya yang saya rasa yang tadi ini sama ya, yang bisa menjelaskan. Kalau ini coba kita lihat ini. Oh, ini apa namanya? Videonya penjelasan ya. Kalau yang bagus itu yang coba ini. Let's just imagine for a second that each one of your cells has an appetite. Perhaps one cell in particular has a chocolate addiction. Can you imagine what might happen if this cell saw a plate of brownies? What about a chocolate milkshake? Could a cell figure out a way to transport that across its cell membrane? Where there's a will, there's a way. If your cell is as much of a chocoholic as we're describing, it might be able to figure something out, even though it doesn't have a mouth like you or me. We've talked about active and passive transport mechanisms used to move substances across the cell membrane. In this lesson, we'll focus on additional methods of transportation that allow some cells to eat or drink its surroundings. In addition, we'll discuss how a cell digests these items and what happens to the leftover food that can't be digested at all. In order to be able to chow down on substances in its environment, a cell will actually engulf its surroundings, folding its cell membrane around whatever it wants to ingest as if it's taking a giant bite. This process is called endocytosis, or the import of molecules and particles. Jadi ini memberikan gambaran supaya mempermudah saja ya, yang dimaksud dengan endositosis tadi, memasukkan molekul atau sel ke dalam sel ya. Tapi jangan bayangkan dengan coklatnya tadi ya. Kalau mekanisme ini hanya untuk mempermudah pengertiannya saja ya. To the cell by folding the cell membrane inwards. The prefix endo means within. During endocytosis, vesicles or circular buds comprised of membrane are formed around the substance to be digested. These vesicles are then transported into the cytoplasm. There are 4 types of endocytosis, 3 of which are based on clathrin and 1 that is not. Clathrin is a component of the protein that coats vesicles as they form from the plasma membrane. The first of the 3 clathrin-based types of endocytosis is phagocytosis. Phagocytosis comes from the Greek word for devour. Phagocytosis is the process where large molecules or other cells are eaten by engulfing them. In phagocytosis, the cell membrane folds around the object to be eaten, creating a vesicle that can then be internalized. For example, a white blood cell in your immune system can eat a foreign bacterium whole in one bite. The second type of clathrin-based endocytosis is penocytosis, which comes from the Greek word for drink. It is the process where small dissolved substances and liquids are taken up by a cell. Ya, jadi kalau pino tadi ya, ini ya, dissolved substance and liquid ya, small, kemudian dissolved substance dan liquid itu dia dengan pinositosis. Tapi kalau yang fagositosis tadi itu bisa molekul besar atau sel lain ya, molekul yang besar atau sel lain ya. Kita lihat.
process where large molecules or other cells are eaten by engulfing them. In phagocytosis, the cell membrane folds around the object to be eaten, creating a vesicle that can then be internalized. Ya, jadi kalau kita lihat di sini membrannya ya, jadi membrannya itu bisa nanti membentuk suatu vesikel tadi ya. Nanti kalau sudah di dalam tubuh ya tubuh tadi bisa mengeluarkan lisosom itu ya atau sel yang nanti dia bisa mendegradasi dari molekul For tersebut. example, a white blood cell in your immune system can eat a foreign bacterium whole in one bite. The second type of clathrin-based endocytosis is penocytosis, which comes from the Greek word for drink. It is the process where small dissolved substances and liquids are taken up by a cell. Penocytosis is similar to phagocytosis. Both of these processes allow cells to non-specifically take up substances from the surrounding by engulfing it with its membrane. However, in penocytosis, smaller vesicles are taking up liquid and dissolved solutes in that liquid, such as these small squares here, rather than large molecules. For example, the cells surrounding your blood capillaries perform penocytosis to drink your blood, while at the same time taking up any solutes dissolved in your blood. In the third type of clathrin-based endocytosis, the cell membrane also folds around a substrate to engulf and internalize it. However, in receptor-mediated endocytosis, Maaf, ini kok ada hilang sendiri. Maaf ya, kok hilang sendiri. Sebentar. Oke, ini ya. Oh, ini harus register ya nampaknya. Oke ya, jadi itu saja nanti Anda videonya bisa melihat, mencari sendiri ya untuk memberi penjelasan gambaran lebih jelas lagi tentang endositosis dan eksositosis. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kita nanti bahan untuk UASnya ya dari metabolisme lipid ya, lipid protein, lalu sampai pada transport zat. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum persensi ya, persensi dulu. Belum lupa ya ada persensi ini. Oh, siapkan tambah berarti transport zat. Oke, silakan bisa persensi. Baik, sudah ada masalah?
Semua sudah bisa? Sudah, Bu. Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan materi kuliah hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya, seperti tadi saya sampaikan, untuk UT, UAS itu bahannya adalah sampai pada materi transport aktif. Transport aktif pokoknya dari eh, bahan UTS ke sampai hari ini. Kemudian informasi yang lain. eh, jadi kita nanti mulai semester depan itu kurikulumnya baru yaitu kurikulum 2025. Nah, untuk angkatan yang ini Anda karena sudah masuk pada kurikulumnya adalah kurikulum satu kurikulum ya. Jadi nanti yang ya bagaimana yang semester 5, nah semester 5, semester 7 ya nanti menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, mungkin yang berbeda itu mungkin memang ada beberapa mata kuliah yang digabung dan mungkin ada beberapa mata kuliah yang kodenya diganti tapi sama, ada mata kuliah baru ya nanti menyesuaikan dengan hal tersebut ya. Kemudian jangan lupa kemarin untuk pengumpulan PPT. Jadi kalau ini leukemia kelas B, ya. Leukemia, leukemia kelas B, ini kelas B ya, kelas B. Saya cek ini ya, saya sudah mengumpulkan ya. Ini saya share dulu. Saya share kalau perlu cek yang sudah mengumpulkan siapa saja. Ini kelas B, enzim sudah mengumpulkan. Kemudian karbohidrat sudah mengumpulkan. Kemudian lipid. Lipid itu anabolisme lipid, oke. Protein, metabolisme, anabolisme, katabolisme protein. Ini yang lipid, lipid kok yang masih yang ini saja anabolisme. Hanya anabolisme ya, yang lipid. Ya biosintesis protein, enggak ya. Satu, ada berapa kelompok kemarin? Ini sudah semua. Halo, sudah semua? Halo, sudah semua? Suara Bunda terdengar atau tidak? Terdengar, Bu. Oke, ini semua sudah mengumpulkan ya? Empat, enam. Oke, ini glukosa. Oke. Vitamin hormon ini yang kemarin. Baik, segera saja kalau yang belum mengumpulkan, karena ini adalah pertemuan terakhir, jadi mohon maaf pertemuan terakhirnya offline ya, karena Guruna habis ini ada kegiatan. Saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan selama penyelenggaraan mata kuliah. eh Saran dan masukan kami tunggu ya. Anda nanti kan harus mengisi Monef ya, Monef perkuliahan terakhir ya.
Jadi diisi saja masuk-masukannya nanti untuk perbaikan, eh, untuk pengampu mata kuliah ya, dan kita semua. Oke, itu saja. Apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Tidak ada? Halo, tidak ada? Belum, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Anda semua sukses dalam UTS, UAS ya, UAS untuk semester ini ya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.